tentang bagaimana dinamika pembentukan peraturan daerah ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peserta semua. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan berbagi sedikit pengalaman kontekstual dan nanti akan sedikit kita cocokkan dengan hal yang tekstual dalam teori ya. Dan selebihnya nanti kita akan diskusi karena dengan diskusi mungkin akan lebih terpatik untuk pembahasan yang lebih dalam. Jadi di sini posisinya kita belajar bersama. Ini saya bisa menampilkan presentasi enggak? Atau langsung? Oke. Saya tampilkan dari punya saya ya. Boleh. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu dengan ini kan forum kecil, mungkin saya boleh mengenal dulu Pak Mugiono dan Pak Darlan ya. Boleh berkenalan sebentar Pak. Terima kasih. Latar belakang ya. Oh ya, boleh ya. Pak. Ya. Saya Mugiono. Saya kebetulan menjadi siswa tertua di kampus Proklamasi. Saya lihat saya paling tua sendiri saya. Umur saya 51. Saya masih giat belajar karena saya juga masih sudah bekerja dan oleh pekerjaan dituntut untuk lebih bekerja dan belajar lebih baik lagi untuk menambah ilmu, untuk mendukung tugas-tugas saya di kantor. Saya ingin belajar, kemudian pengalaman saya, ya saya baru nol pudul dalam bidang hukum ini, sehingga saya masih banyak mendengarkan dari Pak Adi dalam hal ini. Terima kasih Pak Adi, Pak Ketua memberikan. Oh ya, mohon maaf, mungkin mahasiswa bisa tambahkan semester berapa? Ya, saya ulang. Untuk saya semester 6. Semester 6 ya? Ya. Oke. Ya. Selanjutnya Mas Adarlan ya. Saya panggilannya siapa ini? Adarlan aja, Mas Adi. Adarlan. Oke. Adarlan ya. Oke. Terima kasih untuk waktunya Mas Adi. Oke, perkenalkan, nama saya Adarlan Aidul Has, bisa dipanggil Adarlan. Saya mahasiswa Universitas Proklamasi 45. Saya dari NTB di saya. Terima kasih. Oke. Kita mulai saja langsung ya Pak Mugiono dan Mas Adarlan dan Pak Abed. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang kedudukan, fungsi, dan materi peraturan daerah. Ya. Sebentar. Ya. Sudah kelihatan atau belum? Sudah kelihatan. Ya. Kedudukan, fungsi, materi dan materi muatan peraturan daerah. Next saja, Pak. Jadi sebelum kita ingin membentuk peraturan daerah, kita harus sampaikan dulu latar belakangnya, Pak ya. Bahwa Indonesia ini salah satu negara yang mengikuti tradisi hukum civil law Eropa kontinental ya. Salah satu ciri khas negara yang sistem hukumnya mengikuti tradisi civil law Eropa kontinental adalah salah satunya sumber hukum formalnya itu bersumber dari peraturan perundang-undangan. Sehingga di sini peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan di level daerah, di level lokal, itu memiliki kedudukan atau peranan penting dalam sistem hukum di Indonesia. Sedikit kita singgung sebaliknya, kalau di sistem hukum common law kita mengenal sumber hukum seperti jurisprudensi maupun putusan pengadilan yang dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, dalam membentuk peraturan perundang-undangan ini ada prinsip-prinsip, ada kaidah yang harus kita pegang agar peraturan perundang-undangan itu baik. Kita harus taat asas, materinya pun harus harmonis
secara horizontal dan vertikal. Nah, ini apa maksudnya? Harmonis secara vertikal artinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Secara horizontal juga tidak boleh saling bertentangan dengan peraturan yang level atau kedudukannya itu sejenis. Misalnya peraturan pemerintah secara vertikal tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dan secara horizontal tidak boleh bertentangan juga dengan peraturan pemerintah yang lain. Agar tidak terjadi tumpang tindih dan kekacauan dalam implementasi di lapangan. Demikian pembentukan peraturan harus memperhatikan kaidah bahasa hukum yang baik. Karena peraturan perundang-undangan itu dituntut untuk memberi kepastian hukum. Sehingga bahasa hukumnya harus baik. Dia harus jelas, operasional, tidak multi tafsir. Nah, materi-materi bagaimana membuat bahasa hukum peraturan undang yang baik nanti ada di teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Ini sebagai pengantar dulu aja. Kemudian kenapa kita harus memiliki pengetahuan membentuk peraturan perundangan yang baik? Bagaimana kita ketahui bahwa di Indonesia itu terjadi overregulasi. Pada kesempatan mungkin sekitar tahun 2013-2015, Presiden Jokowi itu pernah menyampaikan keluhan ini, bahwa di Indonesia, khususnya untuk level daerah, terdapat 67,5% peraturan daerah dari 3.143 itu yang bermasalah, karena dinilai menghambat investasi. Nah, itu salah satu pengantar untuk yang perlu kita ketahui kenapa kita membentuk peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan kaidah sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Next. Boleh slide selanjutnya, Pak? Oke. Ya. Nah, setelah itu perlu kita ketahui kenapa kita membentuk peraturan daerah atau ingin mengatur sebuah materi muatan. Kenapa harus kita atur dengan perda? Kenapa bukan peraturan yang lain? Oleh sebab itu kita harus dulu mengetahui kedudukan peraturan daerah dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Bapak Ibu, saya boleh menekankan untuk mengetahui makna kedudukan terlebih dahulu. Kedudukan ini mensyaratkan sebuah martabat, status, tingkatan, gitu Pak. Jadi misalnya di daerah Bapak nanti Bapak pulang terus ingin menyampaikan sebuah isu, misalnya ingin mengangkat isu tentang gizi buruk atau deteksi dini penyakit karena ingin menggalakkan isu-isu kesehatan preventif. Kemudian ini harus diatur di regulasi level apa? Apakah ini cukup menjadi peraturan gubernur, perda, atau cukup menjadi cantolan dari regulasi yang lain menggunakan juknis, surat edaran, atau yang lain. Ketika kita mengambil keputusan bahwa ini harus tingkatnya perda, berarti kenapa? Karena supaya punya status, supaya punya martabat. Kalau dia punya status, punya martabat, artinya dia punya jangkauan operasional, gitu. Nah, kedudukan peraturan daerah itu punya dasar konstitusional. Punya dasar konstitusional. Karena di dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan Pemda berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Jadi secara kedudukan peraturan daerah ini punya dasar konstitusional. Dia punya martabat, dia punya status.
dengan martabat dan statusnya dia bisa membuat perubahan. Itu. Kemudian kedudukan dalam hierarki peraturan dalam hierarki. Sebagaimana kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan itu disusun dalam sebuah sistem norma hierarki ya. Nah, Bapak Ibu perlu kembali saya beri PowerPoint ini untuk mempelajari kelompok norma hukum sebagaimana diajarkan oleh murid dari Han Kelsen ya. Itu Hans Nawiaski. Itu beliau itu mengelompokkan sistem norma hukum itu dalam 4 strata ya. Nanti Bapak Ibu bisa mencatat atau bisa mencari siapa ini Hans Nawiaski. Ada 4 kelompok strata norma hukum menurut Hans Nawiaski. Yang pertama itu stat fundamental norm atau norma fundamental negara. Kalau kontekstual dalam sistem hukum kita mengenal Pancasila. Pancasila itu sebagai norma, bisa dimasukkan sebagai norma fundamental negara. Jadi sumber dari segala sumber hukum di negara kita. Kemudian level norma yang kedua adalah Stat Ground Gesetz atau aturan dasar pokok. Ini kita mengenal Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya di level ketiga ada Formal Gesetz atau undang-undang formil. Kemudian aturan pelaksanaan dan aturan otonomi, Autonom Satzung dan Verordnung. Nah, itu salah satu sistem hierarki yang kita kenal. PowerPoint yang kedua yang ingin saya sampaikan di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Perda ini menempati urutan 6 dari 7 tingkatan. Jadi dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 Bapak Ibu bisa dicek nanti dibuka pasal 7 ayat 1. Di situ ada hierarki atau jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dikenal di Indonesia, yaitu pertama itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, kemudian ketiga Undang-Undang garing peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan yang 4 peraturan pemerintah, yang kelima peraturan Presiden, level ke-6 peraturan daerah provinsi, dan level ke-7 peraturan daerah kabupaten kota. Ya, peraturan daerah ini ada di level ke-6 dari hierarki peraturan perundang-undangan yang dikenal di Indonesia. PowerPoint juga yang harus diingat oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui kedudukan Perda dalam sistem hierarki, itu perlu kita ingat juga asas lex superior derogat lex inferiori. Bahwa peraturan lebih tinggi tidak boleh bisa mengesampingkan peraturan yang lebih rendah kedudukannya di dalam sistem hierarki. Itu dikecualikan ketika peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu mengatur substansi yang didelegasikan oleh undang-undang secara langsung. Jadi begini, saya ambil contoh. Apakah peraturan daerah itu bisa mengesampingkan peraturan presiden? Kalau dalam salah seri hierarki itu kan peraturan presiden lebih tinggi ya. Namun kalau kita melihat asas ini, itu bisa mengesampingkan sejauh peraturan daerah itu mengatur substansi yang didelegasikan secara langsung oleh undang-undang. Misalnya undang-undang memerintahkan materi muatan tentang pengaturan lebih lanjut otonomi daerah tentang misalnya pajak iklan diatur lebih lanjut oleh daerah berdasarkan perda.
Artinya perda itu mendapat pendelegasian langsung dari undang-undang yang lebih tinggi. Sehingga materianya pun nanti bisa mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Mengesampingkan itu bukan berartinya boleh bertentangan atau menyimpang ya. Mengesampingkan, ada tidak harus kedudukannya lebih rendah. Itu. Kemudian boleh ke PowerPoint yang selanjutnya, Pak Albert. Ya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Dalam pasal 7 ini kedudukan atau jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang dikenal di sistem hukum negara kita. Nah, selain pasal 7 ayat 1, dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, ada peraturan lain yang ditetapkan, ada jenis peraturan perundang-undangan lain, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, Bank Indonesia, menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang. Peraturan DPRD provinsi, gubernur, DPRD kota, bupati, wali kota, bahkan hingga kepala desa atau yang setingkat. Nah, jadi peraturan perundang-undangan ini tidak terbatas sempit pada 7 hierarki ini, tapi juga ada jenis peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti yang bagaimana disebut dalam pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12/2001. Sehingga peraturan desa itu juga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12/2011. Boleh untuk selanjutnya. Nah, kita tadi sudah mengetahui arti pentingnya sebuah kedudukan peraturan perundang-undangan karena dia harus punya kedudukan. Dengan kedudukan itu peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum mengikat. Ada 2 syarat peraturan perundang-undangan itu bisa memiliki kekuatan hukum mengikat, yaitu yang pertama, jika peraturan perundang-undangan itu diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pendelegasian. Saya ambil contoh misalnya pendelegasian ini seperti misalnya Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial itu mengatur tentang kepesertaan jaminan sosial kesehatan diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden. Nah, itu artinya pendelegasian langsung. Jadi undang-undang yang lebih tinggi mendelegasikan secara langsung kepada presiden untuk membuat peraturan presiden tentang kepesertaan jaminan sosial kesehatan, katakanlah. Artinya presiden mendapat delegasi langsung untuk membuat peraturan itu. Atau yang dua, dibentuk berdasarkan kewenangan atau atribusi. Nah, 2 konsep dasar ini Bapak Ibu harus pegang, harus pahami, karena ini konsep dasar. Apa yang dimaksud dengan dibentuk berdasarkan kewenangan atau atribusi? Yaitu kewenangan yang diperoleh berdasarkan pemberian undang-undang. Sambil contoh, misalnya gubernur itu memiliki kewenangan atribusi untuk melaksanakan peraturan daerah. Sambil contoh juga di Gubernur DIY itu punya kewenangan atribusi untuk menjalankan perda dalam rangka otonomi daerah, juga kewenangan atribusi untuk melaksanakan kewenangan keistimewaan. Jadi Gubernur DIY itu memiliki kewenangan atribusi untuk menjalankan kewenangan keistimewaan. Salah satu contohnya itu. Nanti bisa didiskusikan dua kekuatan, 2 sumber kewenangan untuk kekuatan mengikat sebuah peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu nanti bisa diskusikan 2 pokok hal ini. Karena di lapangan sering ditanyakan dua hal ini. Selanjutnya,
Oke, setelah kita mengetahui kedudukan peraturan daerah, kita harus mengetahui fungsinya apa sih? Fungsi peraturan daerah itu apa? Kita bisa melihat mengacu atau referensi dari Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah. Fungsi peraturan daerah itu meliputi sebagai dasar hukum daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari daerah tersebut. Kedua, sebagai penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Yang ketiga, fungsi Perda bisa sebagai penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Nah, yang poin 1 dan 2 ini bisa menjadi dasar diskresi pembentukan suatu Perda dalam rangka menjalankan otonomi daerah, dalam rangka untuk menyerap aspirasi, kondisi aspirasi masyarakat, kekhasan daerah, seperti itu. Itu kepala daerah, pemimpin daerah punya diskresi di situ. Tentunya perlu dengan dilengkapi dengan kajian naskah akademik ya. Ini fungsi Perda. Next. Setelah kita mengetahui fungsi dari peraturan daerah, kita juga harus kemudian memahami peraturan daerah ini mengatur materi muatan yang bagaimana, yang sesuai dengan kedudukannya, materi muatannya apa yang harus dimuat. Kita bisa merujuk ke regulasi. Di dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang 12 tahun 2011, yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi materi muatannya harus disesuaikan dengan jenis dan hierarki tadi ya Pak. Bapak Ibu sudah belajar tadi jenis, fungsi, dan hierarki. Kemudian pasal 14 menyebutkan materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota berisi materi muatan dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian pasal 236 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2014 menentukan Perda ini sebagaimana dimaksud ayat 1 memuat materi penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas bantuan dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Next, Pak. Oke, tadi kita sudah melihat ya power-point yang harus kita ketahui tentang materi muatan. Kita masuk ke kaidah norma hukum formal yang membatasi. Ini hanya catatan yang bisa Bapak Ibu simpan Mas di dalam benak ya untuk bekal ya. Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan level daerah, meskipun dia untuk menjabarkan peraturan yang lebih tinggi ataupun dia berdasarkan kewenangan diskresioner, itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum. Selanjutnya, apa itu yang dimaksud dengan kepentingan umum? Di ayat 2 sudah dijabarkan, Bapak Ibu bisa lihat, tidak boleh mengganggu kerukunan, mengganggu akses pelayanan publik, ketentraman, mengganggu kegiatan ekonomi, diskriminasi berdasarkan sara dan gender. Oke, selanjutnya mungkin itu presentasi saya yang terakhir. Mungkin ini akan lebih hidup jika ada diskusi ya. Mungkin saya juga lebih terpatik untuk membagikan apa yang saya ketahui.
Pak Alfred, Ya. mungkin bisa waktu saya kembalikan untuk dimoderasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adi. Ya, jadi tadi kurang lebih materi mengenai kedudukan fungsi dan materi muatan peraturan daerah. Jadi mengenai kedudukannya, tadi mahasiswa harus perhatikan ya, ada dua konsep dasar mengenai kewenangan untuk sebuah pembentukan peraturan daerah. Itu ada dalam bentuk pendelegasian dan bentuk atribusi. Itu yang menjadi kuncinya ya. Lalu juga mengenai materi muatan perda, tadi sudah dijabarkan adalah untuk pelaksanaan otonomi daerah. Bagaimana daerah itu mengatur sesuai ciri-ciri khas dari daerah tersebut. Ya, untuk mahasiswa mungkin saya buka sesi pertanyaan dari Pak Mugi atau Adarlan. Ya, silahkan kita diskusi santai aja Pak ya, Pak Mugiono dan Pak Ardalan. Ya. Saya ingin tanya dahulu Pak Adi. Ya, silahkan Pak. Dalam menyusun undang-undang itu, apakah dari Kumham tidak didebatkan Pak? Karena saya melihat tadi Bapak Adi mengatakan banyak perda bermasalah. Memang awal itu tidak ada sinkronisasi antara Kemenkumham sebagai katakanlah dia juga orang tahu undang-undang, tapi perda yang dihasilkan itu tidak sinkron. Apakah itu sering terjadi, Pak? Ya, pasca kita menganut otonomi daerah, Pak ya, itu daerah memang. Mohon maaf Pak Adi. Ya. Ini Zoom-nya sudah mau mati, sudah kurang, ada pemberitahuan kurang dari 1 menit. Ya. Mungkin kita bisa pindah ke Zoom nomor 2. Oke, silakan. Ya. Ya Pak, baik.